minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya telah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal irtifa' wal ibadata wal istifadata wal hasa ala bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtighatihi wa thawabihi wa qurbi urama cerdasanana pekunakeun saenyana kudu luhur semangatna sabar jeung afiq akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekerna guru nu beneralina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas abdi mumpung jumeneng guruna aya kasempatan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'i syuyukhina wa masyayikhi syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syekh Syamul Saibir wa Fatahul Arifin wa khususan ila ardi Syekhina Ki Muhammad Zain Abdin Ba'azul Ashab wa khususan ila ardi Muhaji Syatibi Muhaji Qurtubi Ki Abdullah bin Umayyad wa Gus Bakri bin Tubuh Syarih Sempurna Muhaji Mahmud wa Syekh bin Musra Ibu wa Syekh Ibu wa Syekh Ibu Muhaji Musabi al-Meninggal Muhaji 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 Wazana Syekh Rabbina Imam Azim Zambil Bazul Asyarul Sunnah Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sahib al-Wabadah al-Alim Sallallahu alaihi wasallam Madadana bi madadihim wa adalina min barakatihim Allahumma fa'alana bi futuhil arifin Allahumma fa'alana bi futuhil arifin Allahumma fa'alana bi futuhil arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa sakamin bi rahmatika شيء لا إله إلا هو الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Sadaya nurang ngawitan simkuring atas nami pribadi oge almarhum mama kula beli di tadi almarhum mama kula pangasawa nyedadi nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya ninggal patan zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Jurumian apa di mana? Halaman 16 babul awamili ad-dakhilati wal mubtada wal khabar. 16. Orang ini sampai pakai buku dilan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili utawi iki iku bab sewiji. Tak kosong majuta. Utawi iki iku bab sewiji ale tetep ing dalem mertelaaken pira-pira amilna. Ada khilati kang manjing alal mubtada ing atase mubtada wal khabari lan khabar. Wahia utawi ia awamil iku kana lafal kana cek orang India mah kana tema menuakani minum kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande nekana kang kaya piro-piro dulur. Dan piro-piro ande-ande nekana kang kaya piro-piro dulur. Wa inna lanafatina wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne inna kang kaya piro-piro dulur. Wa dhonna lan lafadhonna wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne dhonna kang kaya piro-piro dulur. Mangka ana pon utawi kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-ande ne kana kang kaya piro-piro dulur iku fa inna mangka saduhune ye kana wa akhwatuha iku tarfa'u ngaropakeun kana wa akhwatuha al isma ing isime wa tansibulan nganasawakeun ikana wa akhwatuha al khabaro ing khabari. Wa hiya utawi kana wa akhwatuha iku kana lafad kana wa amsalan lafad amsa wa asbah urang hartosane kana manane wis ono wa amsalan dadi sore-sore wa asbahalan dadi waktu subuh isuk-isuk wa dahalan dadi waktu duha di urang mah isuk kene wa dholalan maknane peteng piraku disebut isuk kene jadi ketukang molot eta teh mazhabna teh mazhab Bahsurip bangun lagi tidur lagi begitu cek kapten wa batalan waktu nginep penting deui wa soro lan dadi wa laisa lan ora nono wa mazala lan lapan mazala maknane ora gingsir-gingsir wa ma infaka lan ma infaka maknane ora putus-putus wa ma fatiha lan lapan ma fatiha maknane ora porot wa ma bariha lan maknane ma bariha maknane ora lubaran wa madama lan lapan madama maknane ing dalam salawase wa malan lafad
tasarrufa kang narima ka tasrif ieu sima mina saking ieu kabeh nahu utawi surah mongkono iku saumpamane kana yakunu kun lafal kana yakunu kun asbah yusbihu asbih lan lafal asbah yusbihu asbih taqulu ngucapaken sira kana zaidun qaiman manane kana wis ana sapa zaidun ki zaid iku qaiman lagi ngadeg kaita kok ngangolapal zaidun jalaran Zaid adalah nami kecilna Imam Syibawi gitu. Jadi Imam Syibawi teh keur ali teh namina teh naon? Zaid. Mantap Zaid teh sobatna teh jeung Om Amar. Saya sobatna teh jeung Khalid eta we jeung santen. Ain nyurakan eta si Zaid ripuhna ilmu nahwu. Geus ditah nang tung geus diteungeul geus diuk itu walaisa amrun doh syakhisun walaisa lan ora nono sopo amrun ki amar mun ngawau macana amar lamun teu ngawau macana Umar nah Abu Bakar oge teu beda Utsman oge teu beda, Ali oge teu beda, Ari Umar meni dibedakeun apan Umar mah nu marentahkeun Abul Aswad Ad-Dauli kanggo ngadamel ilmu nahwi. Jadi Amirul Mukminin harita Sayyidina Umar untuk menghormati beliau sehingga berbeda dari Umar yang lain triwawan gitu. Banding kupang Umar gitu. Jadi lamun orang ngaranna Umar wawan. Entong tadi wawan, jadi kali tadi wawan ieu Sayyidina gitu. Sayyidina teh pan aya di kerenjing meureunnya urang. Nya aya. Gitu syakhisun. Iku syakhisun kang ngajungkeun wama lan contoh asbah kang nyarupani emma zalika ing mongkono mazkur saking kabeh sahal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili atahilati ala mubtadi wal khabar. Babul awamili utawi iki kubab sawiji halat tetap ing dalam mertelakan pirang-pirang amil ada khilati kang manjing ya awamil al mubtada'i ngatasi mubtada wal khabar lan khabar wahya lan utawi iya awamil iku kana lapad kana wa akhwatuha lan pirang-pirang andi-andine kana wa inna lan lapad inna wa akhwatuha lan pirang-pirang andi-andine inna wa dona lan lapad dona wa akhwatuha lan pirang-pirang andi-andine dona. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma kana mangka anna pemutawi kana wa akhwatuha lan pira-pira ande-andene kana kang kaya pira-pira mulur iku fa innaha mangka satune ieu kana wa akhwatuha iku tarfa'u ngaropakeun ieu kana wa akhwatuha al isma isim wa tansibu lan nasobakeun ieu kana wa akhwatuha al khabaro ing khabar. Terus ya satu di mono itu so alhamdulillah maaf bang ada perlu enggak ikut ngaji aduh maaf kak baca terus kan wahia Jalan kali
karena yusono amsa mengenai sore lewat asbahalan asbahalan mengenai manjilat subuh pada dan manjilat duha pada dan manjilat waktu dan baca membuat sorot dan menjadi alasan dan alasan banyak ini pengajaran dan majalah Gingsir. Ringsir menampakkan pecah-pecah sama kata orang-orang wama tanda dan orang ibadah wama dama dan tinggalin salah dulu wama al-fatara atas sorotah dan menerima atas ibadah atas Oke, Sadi terus gue belikan itu. Ayo. Sadi. Lanjut. Lanjut, top. Ya tuh. Lanjutlah. Ayo sebentar. Nawu tawi saumpamane rapat Utawi surahim mungkono iku saumpamane lapat kana wa yakunu lan yakunu wa kun lan kun wa asbaha lan lapat asbaha wa yasbihu lan yusbihu wa yusbihu lan lapat yusbihu wa asbah lan lapat asbihu. wa asbih lan lapat asbih wa taqulu Teruskan saja. Ya Sadi. Kan ya. Oh, bisa Jawa. Padahal cicing di Pulau Jawa. Ayo Sadi. Rip ya. Teruskan Rip. Bismillahirrahmanirrahim. Takulu ngucapaken sira kana wis ana sapa jaidun dijaid iku iman lan ngadeg walaisa amrun sahison lan lapan laisa amrun sahison maknane laisa ana sapa amrun diamar iku sahison kang ngareng wama lan contoh asbaha kang rupane iya emak dalika ing kono matur saking kawi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ali ada kitabnya tak? Oh. Cuma tabarukan namanya. Nanti kalau pas dipoto malaikat, ternyata lagi bukan kitab. Kita belah mana ya kira-kira tinggal di pohon. Padahal ada 2 bulan. Apalagi Statusnya itu suka pohon. Marif mana we? Iya panahanan di dinya Bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta sawupna berapa berarti jadi? Pakirnya ini tadi sapinya. Heeh. Ya, sapinya. Ilmu nahwinya dulu. Jadi jangan dulu kita menggali sesuatu tanpa dulu membuka luarnya, namanya memperkosa. Jadi bedanya memperkosa dan tidak itu, kalau memperkosa itu tidak dibuka dulu, langsung digali dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli. Ini bab ajengan musannif radhiyallahu anhu menjelaskan tentang maf'ul. Tentang maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Fi'il itu pekerjaannya, fa'il itu yang melakukannya. Kalau dalam bahasa modernnya maf'ul itu objek. Tempat wisata etamun objek wisata. Objek jadi tempat kenanya pekerjaan. Alladzi lam yusamma, tapi yang tidak disebutkan fa'ilu, fa'ilnya. Kadang-kadang kita berbicara ada maf'ul tapi fa'ilnya tidak diketahui. Contoh, kamu kenapa digebukin? Sama siapa? Sama si Jaid. Oh, pekerjaannya mukul. Yang memukulnya Zaid. Saya yang dipukuli. Itu berarti fa'ilnya diketahui.
Sekarang bagaimana kalau kamu kenapa? Nggak tahu, saya ada yang gebukin. Siapa? Nggak tahu. Saya lagi tidur, tahu tuh udah bengep banget. Nah itu berarti ada pekerjaan, ada yang dikenai pekerjaan tanpa diketahui siapa yang mengerjakannya. Itu disebutnya maf'ul alladzi lam bersama fa'il. Adapun dalam kitab lain diberi namanya sebagai naibul fa'il. Naibul, karena susunannya doroba Zaidun Bakron. Doroba telah memukul Zaidun ki Zaid Bakron pada Ki Bakar. Lalu tiba-tiba Zaidnya pergi tanpa diketahui sebabnya. Jadi doroba titik-titik Bakron. Doroba titik-titik, karena Zaidnya tidak diketahui Pak. Doroba titik-titik Bakron. Fi'il itu tidak akan hidup tanpa ada fa'il. Maka fi'il akan narik siapa saja yang ada setelahnya untuk jadi fa'il. Itu ya lo, jadi lamun fa'il eueuh teh hangan saha we fa'ileun mah. Entong ieu mah eueuh teh kahulang we gitu tika ayeuna. Meratapi yang hilang. Gitu. Da moal sarua moal. Oh, sarua di dunia mah. Nah, setelah itu maka maf'ul yang Bakron itu mau tidak mau harus bergeser ke tempat Zaid dan harus dirubah oleh doroba yang asalnya nasab itu jadi rofa. Jadi si maf'ul itu harus mengganti posisi menjadi posisi fa'il. Maka mau tidak mau fartafa'al tisoba, maka rofa lah yang asalnya nasab. Itu ini nanti dalam tasawuf akan jelas sekali nanti penjelasan. Tetapi karena dia juga bukan fa'il dari asalnya dan dia asalnya nasab Zaidun Bakron, sekarang dirubah jadi Bakrun. Kata bakar batu turun kesik naik. Nah itu apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu saya, karena itu istilah. Batu turun kesik naik, akang purun naik naik. Harus ada balancing. Masa saya saja yang harus berubah? Fi'il juga harus berubah. Maka fi'il ini dirubah untuk menyatakan bahwa yang setelahnya itu bukan fa'il tapi naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il. Bukan istrinya tapi pengganti untuk istrinya. Nah, maka harus ada perubahan. Yang asalnya mabniun alal ma'lum jadi mabniun alal majhul. Ada fi'il madhi dumma awaluhu wa qusira fa qabla akhirih. Yang tadinya doroba Zaidun Bakron, karena Zaidnya hilang, Bakron pindah ke posisi Zaidun yang asalnya Ron jadi Run. Cek kata Bakron, saya sudah berubah, maka A juga harus berubah. Akhirnya terjadi juga perubahan. Nah, jadi duriba Bakrun, jadi seimbang. Gitu. Ndak ada tong sok segenah namanya ketemu orang teh sok ngarobah. Wa huwa yang disebut dengan maf'ul ladzi lam yusama fa'iluhu adalah al-ismu. Dia harus kalimat isim. Al-marfu'u posisinya juga dirofakan. Jadi yang masih dirofakan, yang dirofakan. Tapi alladzi lam yuzkar yang tidak disebut ma'ahu beserta dirinya fa'iluhu fa'ilnya. Jadi isim yang dirofakan yang ada setelah fi'il yang tidak disebut apanya?
fa'ilnya. Baik, itu perubahan dari maf'ul menjadi fa'il. Sekarang fi'il kalau merubah dari fa'il menjadi pengganti fa'il, itu harus ada perubahan juga. Tadi kan harus ada perubahan juga. Bagaimana perubahannya? Fa'in kanal fi'lu, kalau fi'ilnya itu madian, fi'il maka dumma awaluhu, harus didomakan harap pertamanya, wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dikasrohkan harap sebelum akhirnya. Didomakeun mimitina, dikasrohkeun memeh tungtung, didomakeun mimitina, dikasrohkeun memeh tungtung. Wa in kana, kumaha lamun bagaimana kalau keadaan fiilnya mudhari'an, fiil mudhari' doma awaluhu, maka harus didomakan pertamanya. Wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan harap sebelum akhirnya. Didomakeun mimitina, dipatahkeun memeh tungtung, didomakeun mimitina, dipatahkeun memeh tungtung, gitu. Itu tandanya bahwa bukan fa'il yang asli tapi naibul fa'il. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli, bab ini menjelaskan masih tentang reng-rengan isim yang wajib dirofakan. Isim adalah satu perkara, wajib dirofakan, wajib dimuliakan. Jadi tidak ada itu orang yang mulia, yang ada dimuliakan. Rofa itu hukum, tapi pada buktinya al-marfu. Tidak ada itu orang yang mulia, yang ada dimuliakan. Jadi ada 7 rombongan orang yang mulia. Sama dengan di dalam hadis Rasul juga 7. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi, ismul marfu ya 7 gitu. Orang yang harus dimuliakan itu yang pertama kemarin fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. Jadi siapapun yang melakukan pekerjaan itu akan mulia. Maka di dalam tarekat kita bukan harus pintar ngomong, menjelaskan tarekat jelas, bukan, tidak mulia itu. Calo itu mah sekelas yang ini, calo ini mah Bandung, batur ke Bandung aja dong, jadi diem aja di situ, itu tidak mulia. Makanya jangan terlalu memuliakan orang seperti saya, karena memang tidak mulia dengan orang. Karena yang pertama yang harus dimuliakan adalah fa'il, orang yang melakukan. Amalkan sebaik-baiknya guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amalkan kalawannya kerengah honta kahadian kebahagiaan dunia akhirat, keringingkahan kagorengan dunia dohir batin dunia akhirat, dohir batin dunia akhir. Jadi tidak perlu banyak ngomong sebenarnya. Kalau ingin mulia dalam tarekat itu tidak perlu banyak ngomong, banyak sosmed, diiklankan di sosmed, namanya ditulis panjang, dikasih gelar-gelaran, nggak perlu. Nggak perlu pakai baju yang aneh-aneh seperti gaya yang aneh-aneh, nggak perlu. Jadi jangan fokus ke sana dulu, bercerminlah pada diri kita. Sobatul lain. Ini saya dengan Ahmad mah beda, udah eta mah yang beda sorangan. Matu gitu. Jimat.
kurangilah bicara. Kurangilah bicara. Kalaupun berbicara, harusnya yang memberi penjelasan kepada orang lain, tapi harus lebih besar memberi cahaya untuk orang lain. Karena kalau dengan bicara belum tentu memberi cahaya, tapi kalau dengan melakukan pasti akan memberi cahaya. Ada orang tukang genset atau apa genset madesal, terus saya ngomong iya genset gede, hebat, hurung jangan, hurung kan goblok ini poin. Tapi datang kucuk, punten pada orang genset, gojek. Kita kurang berani turun gitu, kurang kan itu. Air tetap. Jadi fa'il itu sudah. Sekarang saya tidak bisa melakukan sebaik-baiknya hese. Di dalam ilmu tentang dikurangan ya kajian ini kewan. Di dalam ilmu apa itu namanya tasawuf, di dalam Al-Quran Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu artinya adalah fa'il, lakukan sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Maka saat baginda Rasul menyampaikan ayat tersebut, menangislah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus juga siapa itu Tolha, Sayyidina Tolha, Sayyidina Abdullah, semua menangis. Nah, untungnya eta Al-Quran diturunkan di Arab, jadi ngerti, jadi ceri. Coba diturunkan di Jampang Kulon, dapat ngomong. Haqqa tuqatih. Kenapa? Karena mereka berpikir siapa yang bisa haqqa tuqatih selain Rasulullah. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang lain tidak bisa. Maka kalaupun kita tidak bisa melaksanakan haqqa tuqatih, kita tidak bisa melaksanakan melakukan yang sebenar-benarnya, mengamalkan yang sebenar-benarnya, minimal naibul fa'il. Naibul fa'il, mengikuti ropanya fa'il, gitu. Tidak bisa jadi fa'il, tidak bisa. Maksudnya bagaimana coba? Maksudnya kurang belak-belakan itulah ngerti supaya tidak terlalu gampang. Nggak bisa bapak-bapak ini menjadi mursyid memuat lah. Yang jadi rasul mau bisa mual. Sudah ditentukan sudah. Enggak sih tidak naon tak ambek. Naon Allah tuh gitu licik. Kenapa yang jadi mursyid? Bahkan ada, saya nggak perlu menyebutkan namanya kode etik. Age bahwa itu yang dah kasuria layak. Akhirnya mantah. Kunawan kita bangsa, ente jadi mursyid. Lek jadi mursyid. Saya dulu ke Surya Raya, tapi saya pindah sekarang. Kenapa nggak jadi mursyid? Susah jadi mursyid. Jadi kalaupun kita tidak bisa menjadi fa'il karena fa'il itu ditentukan, ikutilah ropanya fa'il. Fa'il itu ropanya dengan apa? Oh, ropana teh kudoma. Itu tuh kan ropa. Ikuti kemuliaannya. Karena dengan kita mengikuti ropanya, Allah juga akan memindahkan makom kita di tempat beliau. Tapi tetap terjadi fa'il. Nama nanti naibul
Rahasia. Oh jadi lamun pindah di nama kombladinya mah berarti jadi mursyid lain. Naib betul. Bukan. Lalu apakah dengan, mohon maaf, menjadi wakil dari mursyid itu menjadi mursyid? Tidak. Tetap ini sebutnya naib. Memang kenapa? Karena nanti pekerjaannya juga akan berbeda. Masa ruah itu mah maklum, ini mah maju. Kalau itu mursyid itu maklum, ibadahnya jelas, puasanya jelas, ngajinya jelas, kepedihannya jelas. Kalau kita nggak jelas, tapi tahu-tahu sampai. Karena pada dasarnya mursyidlah atau fa'illah yang memindahkan maf'ul menjadi naibul fa'il. Sedikit saja terbesit di naibul fa'il, di maf'ul teh, aduh, aing jadi fa'il. Mungkin dia bisa merasa seperti itu, tetapi orang lain juga menertawakan pantingan di fi'ilnya kayak maju. Berarti mana lain fa'il tapi naibul fa'il. Seperti lain di kita saja sekarang. Saat ada seseorang mengaku merasa ya menurut dia mau benar, tapi kan menurut orang lain diguyonkan. Karena apa? Karena tidak akan sama fi'ilnya. Itulah naibul fa'il. Upayakan kita bisa mengikuti mursyid. Ikut dari apanya itu sok mursyid ke mursyid. Ayo. Pangarsa saya mursyid itu ibadahnya hebat. Tuturkeun atuh ibadah. Wah, kagurangan wae. Tahajud lagi dihijikeun jeung duha, diselangan ku subuh. Atuh orang ikuti ilmunya. Emang mursyid kita berilmu atau mau bisa nyemir tahu sudur. Lamun ilmu na luhur. Oh, yang lain juga ada yang bisa membuat kitabnya. Ya, tapi yang mentasehnya kuat banyak. Yang mentasehnya banyak gimana? Ya banding kalau bakal kurangan. Tim edit nanti kuat loba. Karena bikin kitab itu seperti foto selfie. Dari 100 foto cuma 2 yang diambil, yang lain banyak dihapus ya. Nah ini kan gitu, dari berapa foto selfie itu coba halus asup ke nomor yang baik, lanjutkan. Jadi ikuti. Wah, tidak bisa mengikuti ibadahnya, tidak bisa mengikuti ilmunya, apa sodakohnya atau dermawan, ikuti. Wah, tidak bisa juga mengikuti itunya. Yang penting kamu setia mengikuti di belakang. Dengan begitu juga kamu akan terbawa rofa dan terbawa mulia. Gitu. Jadi tongsok minahkeun makom ku sorangan. Tutur ke Eropa kayaknya makom nama dipinahkan gitu. Ayah deh jelaman mah yang pinah makom na Eropa ente tungtung nanti jadi hal atau tamyiz. Hal itu menyesuaikan keadaan. Tamyiz itu justru kan ngabedakan antara nu bener jeung teu bener ini. Wahwa yang disebut dengan naibul fa'il itu siapa sih? Al-ismu isim, yaitu orang yang memiliki keinginan, yang memiliki prinsip dari pribadinya tanpa ada paksaan dari manapun untuk melakukan. Bijiltina pribadi namanya almarfu, karena dia itu sangat menginginkan sampai kepada Allah.
sehingga Allah takdirkan dia bertemu dengan guru mursyid, sehingga dia diropakan oleh Allah. Jadi ingat, robul murid birobbil mursyid. Ropanya murid itu atau mulianya murid itu karena mulianya mursyid. Mantap kurniangan mursyid nu kamil bener teh gitu. Abdi mah asal mursyid teh atau toh yang jadi mulia. Kalau bapak mau naik bisnya yang ekonomi, ya jangan ingin dimuliakan, mah. Lamun hayang dimuliakeun mah ti mimiti naik busna nu AC, nu patas, nu pangalus, nu eksekutif. Kakara turunna oge di kelas eksekutif. Aya naik bus ekonomi, aya turun di terminal eksekutif talieur gitu. Makanya cari mursyid yang kamil. Karena apa? Karena almarfuhnya kan berbeda. Jadi ingat pokoknya, rob tidak ada itu yang ropa dalam kalimat, semuanya juga marfu. Dan Syekh Mursyid juga tidak mengakui bahwa dia itu ropa oleh sendirinya. Dia juga mengatakan marfu, ini diropakan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Malak Jibril, kecuali Allah lah yang rafi. Selain dari itu maka bagaimana marfu? Marfu itu dirofakan. Robun itu adalah tadyirun maksus, satu perubahan yang ditentukan. Alamatuhu ad-dhammatu, tandanya adalah bergabung dengan Allah. Wa manaba anha, atau orang yang menjadi pelanjutnya silsilahnya. Allah kepada Rasul, Rasul kepada sahabat. Jadi kudu aya perubahan anu khusus. Abdi mah teh hayang robah Kang, tapi hayang ropa atuh moal luar biasa. Teu kaluar tina kebiasaan. Jadi kalau ingin luar harus keluar dari kebiasaan. Al-ismu al-marfu'u diropakan. Alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu, tapi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Akan terjadi di murid itu sebuah perubahan yang hebat tanpa harus disebutkan dulu fa'ilnya. Rada vulgar dewa, murid juga bisa mendapatkan karomah atau gitu. Jadi seorang murid juga bisa punya karomah. Padahal karomah mursyid eta mah. Lam yuzkar lahu fa'iluhu. Padahal mursyid atuh gagarawa ngan siga urang we. Tetep di aku teh gitu. Di aku we cilakan. Anaknya sehebat kieu. Hebat di mana? Guru yang hebat. Sudah, saat kita mengaku hebat, guru melepaskan kemuliaannya. Suku sorangannya, ya udah sendiri aja. Tapi saat kita merasa fakir, kita merasa hina, justru kemuliaan guru lah yang akan ternampak. Sebenarnya dia yang hadir juga sudah merasakan. Nis kapepet PPT, ngopan udah gilain. Nis ribu susah. Kakarak, abah, tulungan. Ayah solusi atau jalan keluarnya. Jurus pamungkas. Jurus pamungkas itu gitu. Tawakuf ka guru. Ada nanti jalan keluarnya. Kade. Saat ada jalan keluar, tahu aku kesorangan. Ari tadi ngentah tuh. Gitu. Jadi tidak disebutkan fa'il. Tidak dijelaskan siapa yang melakukannya. Bahkan lebih dalamnya lagi seperti ini. Murid itu dengan diam saja sampai ambil talqin, ngaji daun, nepi. Kayak kita bagi mal dikir ya. Kita menyatakan diri untuk keluar. Makanya apa ya? Sok yang dipakai teu ijrek bener ya mau gede. Takut dipakai enggak benar, takut malpraktek gini. Makanya di Suryalaya itu ketika kita dikir selalu wakil talqin menyampaikan
Tapi upami menuju sibuk, kalau lagi sibuk 3 saja. Nanti dikodok pada waktu yang lain. Waktu yang lain nanti sibuk. Berapa lagi? 3 lagi. Di dalam, mohon maaf, mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Di dalam tarekat lain saat amaliyah thariqah tidak kita lakukan, maka kita sebenarnya sedang maktu usil-usil, matrudun anit thariq, keluar dari tarekatnya. Tapi di Suriah apa tidak? Kami ngambil kias dari apa? Ada orang bertanya ke Ajengan Jejen, ke Pangersawa, wah, saya itu dulu tahun 90 pernah ditalkin sama Pangersawa. Wah, marah waktu, jangan nyebut pernah, itu sudah gitu. Oh, sama saja, beda, kesannya beda. Kalau sudah merasa bangga, kalau pernah merasa hina. Sudah ya, sekarang harus talkin lagi atau tidak? Bertanya ke Ajengan Jejen, ke Pangersawa, apa saya harus talkin lagi atau tidak? Ini gua balik tanya, pernah apa sudah? Oh, kata Wah tadi sudah. Ya sudah mah sudah, ngapain ditalkin lagi? Pernah ingat kene ente talkin deui. Dalam arti talqin yang dulu kita lakukan itu tidak akan hilang sampai kita meninggal. Amin. Sampai kita berpindah mursyid. Ada orang ya datang ke Wah. Jadi sebenarnya yang hafal ceritanya ini Wah ini kawan imam. Karena saya cuman kebagian cerita buntutnya. Jadi ceritanya 2 orang tersebut berpikir begini, katanya yang diangkat jadi wakil talqin di sebelah sana dikasih uang 50 juta. Jadi sebelah sana kalau diangkat wakil talqin dibayar berapa? 50. Ini saya lagi mau bangun rumah, butuh duit, kata temennya. Ya saya juga lagi ngebenerin mobil, butuh duit. Ya udah kita ke sana tuh yuk. Terus ya apa-apa kita pura-pura aja. Diangkat wakil talqin, nanti dapat uangnya. Nah nanti saya 40 juta, kamu 10 juta. Kamu awal di depan mau main mobil ungkos aja. Banyak gak satu lah gitu. Ongkos tanggungan kumananya kemarin bodang 40 juta. Jadi ongkos channel kemarin berangkat lah tuh. Dengan niatan bukan untuk berpindah mursyid, niatnya untuk nyari duit. Lalu datang, betul ternyata yang minta jatah 40 juta itu diangkat sebagai wakil. Karena beliau adalah turunan dan tokoh. Tapi ternyata amplopnya tipis. Ya, punya 50 juta kusekian. Ternyata dibuka itu 500.000. Goblok 500.000. Untung orang mah niatnya anya. Kamu pulang aja ke Sukabumi. Lalu menceritakan itu kepada saya sambil ketawa-ketawa orang. Aduh, saya ditipu baik guys. Lalu ya udahlah, saya nggak tahu lah, saya tanya aja sama bapak, saya malah nggak paham. Pas dia sedang menceritakan depan Pangersawa sambil ketawa-ketawa, Wah nangis. Nangis. Apa? Jadi kalah cerik. Wah kenapa kok nangis? Sebentar. Wah ngambil buku Mankoba. Lalu diambillah Mankoba wasiat, Mankoba ke-51.
Jeung kudu inget maneh satemen-temenna torekat jeung fakir lain perkara heureuy. Maka ulah dibarenganku heureuy. Ingat, kamu harus ingat bahwa tarekat dan fakir dua perkara yang sebenarnya tidak boleh dibarengi dengan main-main. Kalian sudah main-main, maka kalian sudah terputus dari Syekh Ahmad Sohibil Wafatajul Alim. Yang kalian lakukan selama berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun itu, lebih senior dari gua, itu hilang semua. Kalau mau silahkan talqin lagi dan mulai lagi. Allah, siapa perlu coba dia. Atau lamun kita orang simpulkan yang merengkangnya kemai kedul oke asal setia kaulah dari gitu. Jadi nggak apa-apa males yang pusing setia enggak juga. Jadi kita upayakanlah untuk bersemangat dalam amalia. Tetapi kalaupun tidak bisa apa yang kita perlihatkan, untuk rofaknya kita itu setialah kepada guru agung. Setialah. Seperti saya ini, yang bodoh ini, yang hina ini, apa yang mau saya sodorkan kepada guru mursyid nanti di akhirat? Akhirnya alhamdulillah ketemulah dengan angkatan laut. Mereka memiliki bahasa asujaran. Asujaran. Asu itu apa Bali? Kiri podo wae. Puyuna ini kan bedengar tas. Anjing. Anjing. Jaran itu kuda. Oh. Jadi kita harus setia seperti anjing dan tangguh seperti kuda. Itu setia nih. Tadi para bana we aja dah gitu. Ini mah kurang para setik pinah. Salehku anjing. Itu almarfu. Jadi semua yang kita lakukan ini alladzi lam yudkar qablahu ma'ahu fi'luhu. Kadang-kadang kita merasa bahwa zikir kita itu sampai, Bapak, zikir kita itu terlalu hina untuk sampai. Maka zikir guru mursyidlah yang sampai. Makanya saya selalu mengatakan, kalau zikir cuma 3 itu masih zikirnya mursyid. Zikir mursyidnya tilu kan yang ditalkinkan berapa kali? 3 kali. Jadi kalau kita zikir abdi sholat baca berapa kali? 3 kali itu masih pakai zikir mursyid. Namun zikir sekedar apa masih? Kalau zikir kita tuh yang dari satunya itu. Kan dari 1 sampai 3 mah tadi hitung. Biar aku main ilahi lo cetrek gitu. Tau kata mah. Itu mau baru memakai zikir yang dari guru. Nah baru kita berzikir. Nah zikir kita yang banyak itu belum tentu sampai. Seperti itulah juga yang disampaikan cerita di Syekhona Khalil. Nah ini Mbak Ali ini orang Madura ini, asli darah Madura. Katanya kalau di Madura, kalau orang meninggal motong ayam, zikirnya 33. Kalau motong kambing, zikirnya 100. Lamun 7 nate atau 40 nate. Kalau motongnya sapi, zikirnya 1000. Ada orang kaya meninggal, motong sapinya 100. Berarti zikirnya berapa? 100.000. Lalu beliau mengundanglah Syekhona Khalil radhiyallahu anhu untuk datang karena orang kaya. Lah Syekhona Khalil zikirnya 3. Amin. Itu yang udah mengkolnya amok lah. Kan aturannya begitu. Ini kalau 3 ayam aja nggak sampai. Kan tadi ayam seberapa? 30 kilo. Dong mak? 100. Sapi. Ini berapa sapinya? 100. Dikitnya cuma 3 harusnya 100.000. Ngamuk akhirnya.
Ya kalau masyarakat senang 3 makan. Iya bukan keluarganya. Marah. Lalu karena marahnya datang ke Syekh Barawi. Rugi kami sih. Oh, kok rugi? Ya sudah, cari kayu yang panjang, yang besar, naikkan di atas batu. Lalu kalian semua yang hadir ini duduk di kayu sebelah sana semua. Lalu diambillah daun yang kering, ditulislah oleh beliau la ilaha illallah, disimpan di ujung sebelah sini. Terbang itu orang di sana semua. Itu baru 1, apalagi 3 sampai akhirat. Jadi zikirnya mursyid itu kalau dipakai oleh kita sakti. Arek tilu atuh orang mana mau aya kaboga gitu. Nah, maka sehebat apapun amalia kita, justru yang akan dilihat oleh Allah adalah amalia mursyid. Contoh lagi, naibul fa'il ini fungsinya naibul fa'il ini gunanya. Saya punya teman itu di Bandung itu anak santri bikin sendal. Kulitnya kualitasnya yang bagus dari kulit sapi. Karetnya kualitasnya yang bagus. Lemnya juga pakai lem Korea kata dia. Kuat. Benang gujirnya juga benang ban gujir yang ada serat bajanya. Sehingga kalau diperkirakan kalau sendal itu tidak hilang dipakai lebih dari 20 tahun itu kuat. Modal membuat satunya itu 150.000. Lalu dia ingin menjual 200.000 waktu itu. Berlaku. Nggak laku sama sekali. Malah orang nawar 100.000 itu. Pak modalnya wae 150.000. Wah bohong. Akhirnya rugi dan rugi. Akhirnya saya pertemukan orang itu dengan teman kami yang sudah bergabung di satu perusahaan besar. Kita sebut saja namanya Buceri, atau yang benar mah menyebutnya Baceri. Tapi pada hese Buceri lah. Apa namanya Buceri, Buceri. Buceri. Dipertemukanlah. Oke, Bapak habis berapa? 150. Bapak mau jual berapa? 200. Enggak, terlalu berapa? 250.000 saya bayar. Satu sendal. Mahal. Akhirnya dijual ke dia. Ternyata oleh Buceri itu nggak dipikir apa, cuma dicap. Ada mereknya. Buceri. Lalu dibawa ke toko Buceri. Harganya 700.000. Nggak ada yang nawar satupun. Suka datang kamu cerita tawar, iya 100.000. Nggak ada. Memang kualitas sendal harus diupayakan. Tapi standar label juga itu yang menjadi kepercayaan orang lain. Kita sebagai murid-murid ini, termasuk saya yang nyebut murid, nyebut kita tahsiang, nyebut murid ke Batu Jipi, kita, aku, kamu dan dia adalah. Makanya ini cuma sendiri. Kita sebagai murid-murid ini, katukangan murah banget kalau kayak ibu-ibu kan. Kita sebagai murid-murid ini jangan cuma ya udahlah cukup dapat talqin pasti bagus, tidak juga. Kita harus berkualitas juga. Tingkatkan keilmuan kita, tingkatkan amalia kita, tingkatkan gerakan dakwah kita. Tetapi itu semua masih lebih akan dipercayai saat sudah ditalkin oleh guru mursyid. Gitu, karena ibu fa'in kanal fi'lu madian. Bagaimana kalau pekerjaannya yang sudah lewat? Kan hidup itu cuman kemarin, sekarang dan besok. Kemarin, sekarang dan besok. Hari kemarin kita ambil hikmahnya.
supaya sekarang lebih baik. Dan sekarang mari kita rencanakan supaya besok lebih baik. Kemarin lusa bagaimana? Taubatilah. Kenapa kamu kemarin tidak berpikir? Mangkukna kumaha? Nah, tuh kemarin pakai temikir. Nah, tobat. Besok lusa bagaimana? Tenang. Kalau kita sampai besok baru kita pikirkan yang lusa. Jadi kadang kita itu yang jadi masalah itu ribut mikirin lusa padahal umur belum ketemu tentu besok. Sok ribut mikirin santai, santai. Aduh, cicilan kumaha isukan kakara kayak nasahe. Itu apa ini mah antangnya tuh. Ya benar sih. Pak Hartos gorimin. Komunitas gorimin gue. KM. Aduh. Baik. Sekarang kalau yang sudah lewat, pekerjaan yang sudah lampau, bagaimana supaya kita bisa naibul fa'il? Dumma awaluhu. Dumma awaluhu itu saat awal ingin melakukan, robitohkan dengan mursyid. Jadi setiap kita ingin melakukan pekerjaan, awalnya itu sambungkan kita dengan mursyid. Wa kusiro ma qabla akhiri. Nanti sebelum akhir akuilah kesalahan dan kekurangan juga kejelekan kita. Maka insya Allah akan jadi naibul fa'il. Jadi Duma awal. Pertama melakukannya kita sambungkan kepada siapa? Saya mursyid, robitoh kan. Lalu pas akhir jangan diaku. Akuilah bahwa saya jelek. Jangan-jangan guru malu kepada saya. Saya ngomongnya kurang bagus, bahkan saya menyesatkan. Maka selesai ceramah atau selesai ngomong atau selesai ngajak kepada orang lain, sampaikanlah, mohon maaf kalau omongannya kurang bagus. Itu kalau yang selalu madi. Sekarang kalau yang mudhari, Duma awalu, awalnya kita robitohkan. Wa futiha ma qabla akhiri, bahagiakanlah sebelum akhir. Terbukalah, terimalah semua masukan dari orang lain. Jadi rek nu geus, rek nu eukeun, mau yang sudah, mau yang sedang dilakukan, tetap awalnya itu harus satu frekuensi dengan guru. Jadi saya mohon kepada ikhwan akhwat ini, dulur-dulur, kalau mau melakukan apapun, mau makan, mau minum, untuk mau majikan ini, mau apapun ajaklah guru kita, awasulah ke guru kita, rasakanlah bahwa guru kita ada saat mau melakukan, sehingga kita tadi jadi naibul fa'il, jadi ropanya itu bukan oleh kita. Nah, Duma awal. Tetapi yang berbeda itu sebelum akhir. Kalau pekerjaan yang lalu ulah dibanggakan. Kamari akan kamu misalnya hebatnya, sekali akan datang kan langsung kan kamu kan matahari terbit lagi, benar kan? Saya ngecak aing gitu. Jangan. Tapi kusiro ma qabla. Tapi yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan, mari kita terbuka kepada orang lain. Apabila ada masukan, mangkali ada masukan, ada saran, ada nasihat, itu sebelumnya. Barulah kita bisa menjadi naibul fa'il. Yang Allah Bismillahirrahmanirrahim.